Halo semua. Selamat datang di channel Cerita Momo. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia, ya. Hari ini aku mau ajak kalian masuk ke dalam sebuah kisah yang penuh intrik dan menguras emosi. Siap-siap baper karena cerita ini berjudul, Aku ditertawakan ibu mertua saat suamiku menjatuhkan talak 3 di depan keluarga besar. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Rumah mewah dan semua aset berharga itu milikku. Merekalah yang pantas aku tertawakan. Cerita ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Kayla yang diceraikan suaminya, Arka, di depan keluarga besarnya. Mertua dan iparnya menertawakannya karena menganggap Kayla hanyalah wanita miskin yang menumpang hidup. Namun, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya rumah mewah, mobil, dan semua aset yang mereka nikmati adalah milik Kayla. Kayla pun membalas semua perlakuan mereka dengan cara yang tak pernah mereka duga. Penasaran dengan kelanjutannya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan setiap babnya. Komen juga nama dan asal kota kalian di bawah, ketik, hadir. Sorak-sorai dan denting gelas kristal memenuhi ruang pesta yang megah. Lampu-lampu sorot menyapu langit-langit berukir emas, memantulkan cahaya gemerlap di atas gaun-gaun mewah para tamu. Di tengah kerumunan para pengusaha, pejabat, dan sosialita kelas atas, aku dan suamiku, Arka, berdiri bagai sepasang raja dan ratu. Ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Semua orang memuji betapa serasinya kami, betapa sempurnanya hidup kami. Aku, Kayla, tersenyum dan membalas setiap pujian dengan anggukan santun. Tapi jauh di lubuk hatiku, senyum itu terasa pahit. Mereka semua melihat kami sebagai pasangan ideal, tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu betapa sepinya pernikahanku. Mereka tidak tahu bahwa kemewahan ini bukanlah hasil kerja keras suamiku, melainkan jerih payahku yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Aku melihat ke arah Arka yang sedang tertawa lepas bersama teman-temannya. Dia terlihat begitu gagah dengan setelan jas mahal yang pas di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi, dan senyumnya yang mempesona bisa membuat siapa saja terpesona. Senyum itulah yang dulu memikat hatiku, senyum yang kini terasa asing. Selama 5 tahun ini, aku selalu menjadi sosok yang pasrah, yang tidak pernah membantah setiap perkataan Arka, terutama di depan keluarganya. Ibu mertua dan adik iparku, Siska, tidak pernah menyukaiku. Mereka selalu menganggapku sebagai wanita miskin yang beruntung bisa menikah dengan putra mereka. Mereka tidak pernah tahu bahwa bisnis cateringku, yang dulu kumulai dari dapur kecil di rumah sewa, kini sudah berkembang menjadi sebuah perusahaan besar dengan beberapa cabang di kota lain. Uang yang Arka hamburkan untuk membeli semua aset mewah ini, termasuk mansion megah ini, semuanya berasal dari kerja kerasku. Tiba-tiba, suara Arka yang lantang mengambil alih perhatian. Ia mengambil mikrofon dari MC dan berdiri di tengah panggung. Semua mata kini tertuju padanya. Selamat malam, hadirin sekalian, ucap Arka, suaranya menggelegar penuh karisma. Terima kasih sudah datang di malam spesial ini, merayakan 5 tahun pernikahan saya dengan istri saya, Kayla. Aku tersenyum, mengira dia akan mengucapkan kata-kata manis, seperti yang biasa ia lakukan di depan publik. Tapi senyum itu memudar ketika ekspresi Arka berubah. Ia menatapku dengan tatapan kosong, tanpa kehangatan sedikitpun. Saya tahu, selama ini banyak yang mengagumi hubungan kami. Tapi, ada satu hal yang perlu saya sampaikan pada kalian semua. Lanjutnya, membuat bulu kuduku merinding. Malam ini, di hadapan kalian semua, saya putuskan bahwa saya menceraikan Kayla. Seketika, hening. Tidak ada suara, hanya desas-desus bisik-bisik yang mulai terdengar. Mataku membelalak, dadaku terasa sesak. Aku menatapnya tidak percaya, bibirku gemetar ingin bertanya, "Kenapa?" Tapi tidak ada kata yang keluar. Seolah tidak puas dengan pengumumannya, Arka melanjutkan dengan nada dingin. "Ya, kalian tidak salah dengar. Saya menjatuhkan talak 3 kepada Kayla." Dek! Jantungku serasa runtuh. Talak 3. Itu artinya, tidak ada jalan kembali. Seketika, air mata yang sudah kutahan sejak tadi, kini tumpah membasahi pipiku. Tiba-tiba, sebuah tawa keras memecah keheningan. Tawa yang sangat kukenal.
Itu tawa ibu mertua. Ia berjalan mendekatiku, diikuti Siska, adik iparku. Wajah mereka penuh senyum kemenangan. Akhirnya Arka sadar, seru ibu mertua dengan suara yang terdengar puas. Kami sudah bilang, Arka, wanita seperti ini tidak pantas mendampingimu. Dia itu tidak punya apa-apa, hanya modal parah saja. Tangan Siska, adik iparku, mendorong bahuku dengan kasar. Aku sudah bilangkan, Ma, dia itu cuma parasit. Cuma mau numpang hidup enak. Sekarang, hidupmu selesai, Kayla. Para tamu yang tadinya terkejut, kini mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka menatapku dengan tatapan kasihan, tapi sebagian besar menatapku dengan sinis. Mereka menganggapku pecundang, wanita yang nasibnya sudah tamat setelah dicampakkan suaminya. Lihat, Ma. Wajahnya. Dia pikir dengan tampang menyedihkan itu, dia bisa menarik simpati Arka lagi? Hahaha, bermimpi. Siska mengejekku. Ingat, Kayla, dulu kau cuma penjual catering kecil-kecilan. Kau pikir dengan menikah dengan Arka, derajatmu naik? Tidak. Kau hanya numpang hidup di rumah kami. Kepalaku pusing. Ucapannya itu benar-benar menusuk. Aku menatap mata mereka satu persatu, mata yang penuh dengan kebencian dan keangkuhan. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengatakan pada mereka bahwa semua yang mereka miliki ini adalah hasil keringatku. Bahwa aku bukanlah parasit. Justru sebaliknya, mereka yang hidup dari uangku. Namun, aku memilih untuk diam. Aku biarkan air mataku mengalir. Aku biarkan mereka tertawa. Tawa mereka terdengar seperti tawa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Biar saja mereka merasa menang sekarang. Aku akan tunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Arka, apakah kamu serius? Tanya seorang kerabat Arka. Sangat serius, Om. Dan sebagai gantinya, saya akan memperkenalkan tunangan baru saya, yang jauh lebih pantas mendampingi saya. Jawab Arka dengan lantang, seolah aku tidak ada di sana. Seorang wanita cantik dengan gaun merah elegan berjalan mendekat. Dia tersenyum sombong ke arahku. Aku mengenalinya. Dia adalah Dinda, asisten pribadi Arka. Selama ini, aku sudah curiga mereka memiliki hubungan, tapi Arka selalu membantah. Dinda ini bukan hanya cantik, tapi juga cerdas dan berasal dari keluarga terpandang. Dia punya perusahaan properti yang sukses, kata Arka, seolah ingin membandingkan Dinda denganku. Dinda merangkul lengan Arka, menatapku dengan senyum mengejek. Hai, Kayla. Maaf, aku tidak tahu harus bilang apa, katanya pura-pura simpatik. Jangan berpura-pura, Dinda. Aku tahu kau bahagia, bisikku pelan, hanya untuk didengar olehnya. Ia terkejut sesaat, lalu kembali menguasai diri. Aku hanya ingin memberitahumu, Kayla. Arka pantas mendapatkan yang terbaik. Dan itu bukan kamu. Aku menatap mata Dinda, tatapan yang penuh dengan kesombongan. Aku tidak membalas. Aku hanya bisa merasakan nyeri yang tak tertahankan di dadaku. Orang-orang di sekitarku sudah tidak lagi kasihan, mereka hanya menatapku seolah aku adalah tontonan yang menarik. Aku bisa mendengar bisik-bisik, pantas saja diceraikan, wanita seperti itu mana bisa menjaga suaminya. Namun, di tengah semua rasa sakit ini, sebuah kesadaran muncul di benakku. Aku sudah terlalu lama diam. Aku sudah terlalu lama membiarkan mereka menginjak-injakku. Bukan karena aku tidak punya kekuatan, tapi karena aku terlalu mencintai Arka, dan aku takut kehilangannya. Tapi sekarang, ia sudah menghancurkan semuanya. Aku menyeka air mata yang membasahi pipiku. Perlahan, aku menegakkan tubuhku. Aku menatap Arka, Dinda, ibu mertua, dan Siska. Tidak ada lagi rasa sakit di mataku, yang ada hanya tekad yang membara. Aku tidak akan melawan mereka dengan kata-kata. Aku akan melawan mereka dengan perbuatan. Mereka pikir mereka sudah menang, tapi mereka tidak tahu. Pertandingan ini baru saja dimulai. Dan aku, Kayla, akan menjadi pemenangnya. Aku berbalik dan berjalan perlahan, meninggalkan panggung yang penuh dengan tawa dan ejekan. Langkahku mantap, tidak ada lagi jejak air mata di wajahku. Siska tertawa puas. Hahaha, lihat Ma, dia akhirnya menyerah.
Wanita tidak tahu diri. Biarkan saja dia pergi. Hidupnya sudah tamat. Kita tidak butuh dia lagi, timpal ibu mertua. Mereka tidak tahu. Yang tamat bukanlah hidupku, tapi hidup mereka. Dan aku yang akan menjadi penentu takdir mereka. Aku keluar dari mensyahn yang megah itu, merasakan angin malam menerpa wajahku. Ini adalah malam terburuk dalam hidupku. Tapi di saat yang sama, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku akan membalas semua perlakuan mereka, satu persatu. Babak di mana aku akan menunjukkan siapa Kayla yang sebenarnya. Mulai sekarang, tidak ada lagi Kayla yang lemah. Yang ada hanya Kayla yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup karena telah menertawakannya. Suara deru mesin mobil mewah Arka menghilang di telan malam. Aku, Kayla, berjalan sendirian di lobi mensyahn yang megah. Tawa dan sorak-sorai dari pesta ulang tahun yang baru saja selesai masih terdengar samar-samar di telingaku, seperti gema dari dunia yang sangat jauh. Tidak ada lagi senyum di wajahku. Di mensyahn yang selama 5 tahun ini kukira sebagai rumah, aku merasa bagai orang asing. Langkah kakiku terasa berat saat menaiki tangga marmer menuju kamar. Setiap langkah adalah pengingat betapa hancurnya aku. Di lantai atas, aku melihat foto pernikahan kami yang tergantung di dinding. Senyumku dan senyum Arka terlihat begitu sempurna. Tapi kini, aku tahu, semua itu hanya kepalsuan. Sebuah sandiwara yang mereka mainkan, dan aku adalah aktris yang tidak tahu naskahnya. Aku membuka pintu kamar, dan langsung disambut oleh keheningan yang dingin. Kamar ini masih dipenuhi barang-barang yang dulu kami beli bersama. Sebuah jam tangan Arka tergeletak di meja samping tempat tidur. Sebuah boneka beruang hadiah dariku dulu masih ada di kursi. Semua itu tiba-tiba terasa seperti puing-puing dari sebuah mimpi indah yang pecah. Pintu tertutup. Aku membiarkan tubuhku luruh, jatuh terduduk di lantai, dan membiarkan tangisanku pecah. Malam ini, aku akan menangis sepuasnya. Malam ini, aku akan meratapi semua yang hilang. Arka, cinta, dan janji-janji yang kini tak berarti. Kenapa? Kenapa kamu setega itu, Arka? Bisikku lirih di antara isak tangis. Kenapa kamu harus mempermalukanku di depan semua orang? Apa salahku? Aku ingat kembali awal pernikahan kami. Dulu, Arka adalah sosok yang penuh kasih sayang. Dia bilang dia mencintaiku apa adanya. Seorang wanita sederhana yang memulai usaha catering dari nol. Tapi, cintanya perlahan memudar seiring dengan meningkatnya tekanan dari keluarganya. Ibu mertua dan Siska selalu menganggapku rendah. Mereka selalu menuntut Arka untuk mendapatkan kekayaan lebih, agar tidak dianggap kalah dari keluarga lain. Mereka tidak tahu bahwa semua kekayaan yang mereka nikmati berasal dari usahaku. Air mataku terus mengalir, membasahi gaun mewah yang kukenakan. Gaun yang tadinya melambangkan kebahagiaan, kini terasa seperti kain kafan yang membungkus luka di hatiku. Aku tidak tahu berapa lama aku menangis. Sampai tiba-tiba, aku mendengar suara ketukan di pintu. Aku terdiam. Siapa yang datang malam-malam begini? Keluarga Arka pasti sudah tertidur pulas, merayakan kemenangan mereka. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih pelan. Kayla, ini aku, Rio. Buka pintunya. Suara itu. Aku segera bangkit, menyeka air mataku dan berjalan terhuyung-huyung membuka pintu. Di depan pintu, berdiri Rio. Sahabatku sejak kuliah. Wajahnya terlihat cemas, tapi matanya memancarkan ketenangan. Rio adalah seorang pengacara hebat, salah satu yang paling berpengaruh di kota ini. Tanpa banyak bicara, Rio langsung masuk. Ia melihatku, melihat mataku yang bengkak dan gaunku yang berantakan. Ia tidak menghakimiku. Ia hanya memelukku dengan erat. Dan di dalam pelukannya, aku kembali menangis. Bukan tangisan kesedihan, melainkan tangisan lega. Ada seseorang yang masih peduli. Aku melihat semuanya, bisik Rio pelan. Aku datang ke pesta, tapi saat aku sampai, Arka sudah selesai berpidato. Aku hanya melihat mereka menertawakanmu. Aku tidak bisa tinggal diam. Rio menuntunku duduk di sofa. Ia mengambilkan segelas air untukku. Aku tahu ini sangat menyakitkan, Kayla, tapi kamu harus kuat. Kamu bukan wanita yang mereka sebut.
Mereka tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Mendengar kata-kata itu, tangisanku berhenti. Aku menatap Rio, tatapannya membangkitkan kembali semangatku yang sempat hancur. Aku sudah lelah, Rio. Aku lelah berpura-pura menjadi wanita lemah dan tidak berdaya. Aku lelah membiarkan mereka menginjak-injakku. Rio mengangguk. Aku tahu. Tapi kamu tidak sendirian. Kita akan hadapi mereka. Sekarang, saatnya mereka tahu siapa Kayla yang sebenarnya. Ratu yang selama ini mereka sebut pengemis. Aku menghela napas panjang. Rio, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu. Sesuatu yang selama ini aku simpan rapat-rapat. Rio menatapku serius. Katakanlah. Apapun itu. Rio, semua yang Arka dan keluarganya banggakan, semua yang mereka sebut milik mereka, semuanya adalah milikku. Mata Rio membelalak. Ia menatapku tidak percaya. Maksudmu Mensyahn ini? Mobil-mobil di garasi? Perusahaan yang Arka pimpin? Aku mengangguk perlahan. Ya, semuanya. Mensyahn ini, Arka membelinya dari developer menggunakan uangku. Perusahaan yang dia banggakan, aku yang membelinya secara diam-diam. Dulu namanya perusahaan Sukses Jaya. Aku yang mengubahnya jadi PT Global Investasi, perusahaan yang selama ini aku jalankan dari bayangan. Rio benar-benar terkejut. Sebagai pengacara, ia tahu betapa besarnya aset yang kumiliki. Jadi, selama ini mereka hidup dari uangmu. Ya, Arka, ibu mertua, dan Siska. Mereka selalu menghamburkan uangku tanpa tahu bahwa uang itu berasal dari jerih payahku. Mereka selalu menertawakanku, menganggapku tidak punya apa-apa, padahal akulah pemilik segalanya. Lalu, kenapa kamu tidak pernah bilang? Tanya Rio, suaranya dipenuhi kekaguman. Aku takut, Rio. Aku takut Arka akan meninggalkanku jika dia tahu aku lebih sukses darinya. Aku takut ibu mertua akan semakin membenciku. Aku ingin mereka mencintaiku apa adanya, bukan karena harta. Tapi ternyata, semua itu salah besar. Aku bangkit dan berjalan menuju jendela. Aku menatap langit malam. Tidak ada lagi air mata, yang ada hanya api kemarahan yang membara di dadaku. Mereka telah menumpahkan air mata ini. Mereka telah membuatku merasa tidak berharga. Sekarang, aku akan tunjukkan pada mereka siapa aku. Aku akan membalas semua perlakuan mereka. Aku akan membuat mereka menyesal telah menertawakanku. Rio berjalan mendekatiku. Ia memegang bahuku. Aku akan membantumu, Kayla. Rencana ini harus berjalan sempurna. Kita akan siapkan semua dokumennya. Kita akan buat mereka jatuh miskin dan kehilangan segalanya. Aku tidak hanya ingin mereka kehilangan harta, Rio, kataku, suaraku dingin. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya ditertawakan. Aku ingin mereka tahu bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Kita akan melakukannya, kata Rio. Langkah pertama, kita akan bekukan semua aset dan rekening bank yang terdaftar atas namamu, termasuk rekening-rekening yang mereka gunakan. Kedua, kita akan kirimkan surat panggilan resmi ke kantor notaris. Kita akan buat pertemuan formal dengan Arka dan keluarganya. Aku ingin melihat wajah mereka saat kebenaran terungkap. Aku ingin melihat mereka jatuh, terpuruk di kakiku. Ketiga, kita akan sebarkan berita ini ke media. Tapi tidak sekarang. Kita akan biarkan mereka merasa menang selama beberapa hari. Lalu, di saat yang paling tidak mereka duga, kita akan hancurkan reputasi dan martabat mereka. Aku setuju, kataku, mataku berkilat penuh tekad. Aku ingin mereka merasakan hal yang sama. Mereka tertawa saat aku jatuh. Sekarang giliran mereka yang tertawa. Malam itu, Rio dan aku menghabiskan waktu berjam-jam menyusun strategi. Kami tidak lagi bicara tentang kesedihan, hanya tentang taktik dan langkah hukum. Setiap kata yang terucap adalah bagian dari rencana balas dendam yang matang. Aku tidak lagi merasa sebagai wanita yang hancur. Aku merasa seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Aku menatap cermin di dinding. Pantulan wajahku terlihat berbeda. Mataku tidak lagi memancarkan kesedihan, melainkan keberanian. Aku bukan lagi Kayla yang pasrah.
Aku adalah Kayla yang akan bangkit. Aku akan menunjukkan pada Arka, ibu mertua, dan Siska bahwa mereka telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka telah menukar intan yang berharga dengan segumpal tanah. Dan sekarang, intan itu akan menghancurkan mereka. Aku berjalan menuju jendela, membuka gorden lebar-lebar. Angin malam masuk, menerbangkan rambutku. Mansion ini, yang terasa dingin dan asing beberapa jam lalu, kini terasa seperti medan pertempuran milikku. Setiap sudutnya, setiap perabotannya, setiap hiasannya adalah pengingat akan kekuatan yang kumiliki. Arka, ibu mertua, Siska, bersiaplah. Permainan ini baru saja dimulai. Dan di akhir permainan ini, akulah yang akan tertawa. Tawa yang akan membuat kalian menyesal seumur hidup. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas mansion megah keluarga Arka. Di ruang makan, suasana terasa ringan dan penuh euforia, sangat kontras dengan badai emosi yang terjadi semalam. Arka duduk di kursi kepala meja, sementara ibu mertua dan Siska duduk di sisinya, menikmati sarapan dengan senyum lebar. Aku tidak bisa percaya, kata ibu mertua sambil memotong omeletnya. Akhirnya dia pergi. Sudah waktunya Arka memiliki seseorang yang sepadan. Tentu saja, Ma, jawab Siska dengan nada bangga. Aku sudah bilang, Dinda itu lebih pantas. Dia punya segalanya. Jelas Kayla tidak ada apa-apanya. Malam ini, aku akan mengambil alih kembali perusahaan, ucap Arka penuh keyakinan. Sudah lama aku merasa tertahan. Kini, aku bebas. Aku bisa terbang lebih tinggi. Tawa mereka pecah, memenuhi ruangan. Mereka tidak menyadari, di sudut lain mansion, ada sepasang mata yang mengamati semua keangkuhan itu. Mataku. Aku berdiri di balik pilar ruang tamu, menyaksikan mereka berpesta pora di atas penderitaanku. Pemandangan itu membuat hatiku dingin, membekukan setiap sisa-sisa perasaan yang pernah ada. Mereka pikir mereka menang, mereka pikir aku sudah hancur. Mereka tidak tahu, ini semua bagian dari rencanaku. Aku melangkah mendekat. Suara langkahku membuat tawa mereka berhenti. Mereka menoleh, dan senyum di wajah mereka langsung berganti menjadi tatapan mengejek. Aku membawa koper kecil. Hanya satu. Isinya hanya beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi. Aku sengaja melakukannya untuk memperkuat ilusi bahwa aku benar-benar kalah, dan tidak punya apa-apa lagi. Lihat siapa yang datang, cibir Siska. Sudah siap pergi, Nona Kayla? Aku tidak menjawab. Aku berjalan mendekati mereka dengan langkah pelan. Arka menatapku dengan tatapan kosong, tanpa rasa bersalah. Seolah aku hanyalah bayangan yang tidak penting. Arka, aku. Arka mengangkat tangannya, menghentikan perkataanku. Tidak perlu basa-basi, Kayla. Semua sudah jelas. Kita sudah selesai. Kamu bisa pergi sekarang. Napas ibu mertua terdengar berat. Pergi saja, Kayla. Jangan membuang waktu. Kami tidak butuh kamu lagi. Mataku memanas, tapi aku berhasil menahannya. Baiklah. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal untuk apa? Tawa Siska. Hidupmu di sini sudah berakhir. Kau tidak akan pernah kembali lagi ke mansion semewah ini. Kamu benar, Siska, kataku, suaraku nyaris tidak terdengar. Aku tidak akan kembali. Tapi, aku akan pastikan kalian yang akan pergi dari sini. Kata-kataku membuat mereka terdiam sejenak. Namun, sedetik kemudian, tawa mereka kembali meledak. Hahaha, apa katamu? Arka menertawakanku. Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengatakan itu? Mungkin dia sudah gila, Ma, timpal Siska. Dia pikir dia bisa mengusir kita? Lucu sekali. Aku tidak gila, Siska, kataku. Aku menatap mata mereka satu persatu. Aku hanya mengatakan kebenaran. Selamat menikmati waktu kalian di mansion ini. Karena waktunya tidak akan lama. Aku berbalik dan berjalan menuju pintu depan. Koper kecil di tanganku terasa ringan, tapi beban di hatiku terasa sangat berat. Aku mendengar mereka kembali tertawa di belakangku. Tawa mereka bagaikan racun yang menusuk jantung,
tapi juga bagaikan bensin yang menyalakan api dendam di dalam diriku. "Jangan pernah kembali," teriak ibu mertua. "Kami tidak sudi melihat wajahmu lagi," tambah Arka. Aku terus berjalan, tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, mereka menontonku dari jendela ruang makan. Mereka pasti merasa puas melihatku berjalan keluar dari rumah yang mereka sebut milik Arka dengan tangan kosong. Mereka tidak tahu, di balik wajah sedih dan pasrah ini, ada rencana yang lebih besar dan mematikan. Aku membuka pintu gerbang Menshan, melangkah keluar ke jalanan. Seketika, senyumku yang sedih menghilang. Wajahku berubah dingin, mataku tajam. Hanya beberapa langkah dari gerbang, sebuah mobil mewah berwarna hitam sudah menantiku. Jendelanya terbuka, dan di dalamnya, Rio tersenyum tipis. "Semuanya sesuai rencana?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ya." Mereka percaya. Mereka pikir mereka sudah menang. Rio membuka pintu mobil untukku. Aku masuk, dan mobil itu segera melaju, meninggalkan Menshan yang dipenuhi kebohongan dan penghinaan. "Baiklah, Kayla. Sekarang saatnya kita mulai," kata Rio sambil menyerahkan sebuah tablet kepadaku. "Semua data finansial mereka ada di sini. Saat ini juga, kita akan bekukan semua rekening bank mereka yang atas nama PT Global Investasi. Biar mereka tahu rasa." Aku menatap tablet itu dengan tekad membara. Aku menekan tombol, mengklik beberapa ikon, dan dalam hitungan detik, saldo rekening mereka berubah menjadi 0. Rio menghubungi beberapa anak buahnya. "Lanjutkan, segera transfer semua aset perusahaan ke rekening yang baru. Pastikan semuanya dilakukan dengan cepat dan rapi. Jangan sampai ada jejak yang tertinggal." "Bagaimana dengan perhiasan dan mobil mereka?" tanyaku. "Sudah diurus. Pengacara junior saya sudah menyiapkan surat-surat penyitaan. Begitu semua aset perusahaan sudah aman, kita akan bergerak. Kita akan ambil semuanya, sampai mereka benar-benar tidak punya apa-apa." Aku menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang ramai, semua terasa berbeda sekarang. Aku bukan lagi wanita yang lemah dan pasrah. Aku adalah Kayla, pemilik kerajaan bisnis yang tersembunyi. Kami tiba di sebuah gedung pencakar langit. Rio membawaku ke lantai paling atas. Ketika pintu lift terbuka, aku melihat sebuah kantor yang megah. Ruangannya luas, dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Ada banyak karyawan yang sibuk bekerja di komputer mereka. Mereka semua menunduk hormat saat melihatku. "Selamat datang di kantor pusatmu," kata Rio. "Ini adalah markas besarmu, tempat di mana kamu akan mengendalikan semuanya." Aku berjalan masuk, merasakan aura kekuatan di tempat ini. Ini adalah duniaku yang sebenarnya. Dunia yang selama ini aku sembunyikan dari semua orang, termasuk Arka. Aku duduk di kursi utama, di balik meja yang besar. Aku memegang kendali. "Sekarang, saatnya kita beri mereka kejutan pertama," kataku, mataku menyipit. Kembali ke Menshan Arka. Siska sedang berada di butik mewah, mencoba gaun yang sangat mahal. "Kak, aku akan ambil gaun ini. Sempurna untuk acara nanti malam." "Silakan, Nona," jawab pelayan dengan sopan. "Mau bayar pakai kartu?" Siska mengeluarkan kartu kreditnya, kartu yang selama ini ia gunakan untuk berbelanja tanpa batas. Pelayan menggeseknya, tapi mesin itu berbunyi aneh. "Maaf, Nona. Kartu Anda ditolak," kata pelayan itu. Siska mengerutkan keningnya. "Tidak mungkin." "Gesek lagi." Pelayan itu menggeseknya lagi, tapi hasilnya sama. "Maaf, Nona. Saldo tidak mencukupi." "Apa-apaan ini?" "Tidak mungkin. Kartu ini tidak pernah ditolak." Siska berteriak panik. "Ini kartu kredit utama ayahku." Di saat yang sama, ibu mertua sedang mencoba membayar tagihan di sebuah klinik kecantikan. Kartu kreditnya juga ditolak. "Maaf, Bu. Kartu Anda bermasalah," kata kasir. "Bermasalah bagaimana?" "Kamu tidak tahu siapa saya?" teriak ibu mertua. "Maaf, Bu. Kartu Anda tidak bisa digunakan." Mereka berdua menelepon Arka. Arka yang sedang rapat di kantor juga mendapat berita buruk.
Ia tidak bisa mentransfer uang. Semua rekening perusahaannya diblokir. Arka, ibu mertua, dan Siska saling menelepon dengan panik. Mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka tidak tahu, badai itu baru saja dimulai. Dan sumber dari badai itu adalah aku, wanita yang mereka pikir sudah hancur dan tidak punya apa-apa. Mereka tertawa puas saat aku pergi, tapi mereka tidak tahu, senyum itu adalah senyum perpisahan. Karena di saat yang sama, aku sedang mempersiapkan kehancuran mereka. Mereka pikir ini akhir dari ceritaku, tapi mereka salah. Ini adalah akhir dari kebahagiaan mereka. Pagi setelah kejadian kartu kredit ditolak, suasana di Mansion Arka jauh dari kata tenang. Kepanikan merajalela. Arka, ibu mertua, dan Siska berlari-lari di dalam rumah, menelepon bank dan manajer mereka, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ini tidak masuk akal. Aku sudah menelepon bank. Mereka bilang rekeningku dibekukan, teriak Arka, frustasi. Ia menendang meja kaca di ruang tamu hingga pecah. Apa yang terjadi? Uang di rekening utama juga hilang. Ibu mertua berteriak, matanya melotot. Puluhan miliar hilang begitu saja. Siapa yang berani melakukannya? Siska menangis histeris. Kartu kreditku tidak bisa dipakai. Aku tidak bisa belanja. Ini pasti ulah Kayla, MA. Dia pasti punya teman hacker. Arka menatap Siska tajam. Jangan mengada-ada. Kayla tidak punya uang, apalagi koneksi sehebat itu. Di tengah kekacauan itu, seorang kurir berpakaian rapi datang. Ia membawa sebuah amplop tebal dengan cap dari firma hukum terkemuka. Arka yang mengambilnya. Amplop itu ditujukan kepada Arka dan keluarganya. Di dalamnya, ada surat panggilan resmi untuk pertemuan di kantor notaris sore itu. Arka membaca surat itu. Ini dari firma hukum Rio, pengacara yang kita lihat bersama Kayla semalam. Ibu mertua langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Lihat, Arka. Aku sudah bilang dia itu pecundang. Dia minta pertemuan notaris? Untuk membagi harta gono gini? Pasti. Dia pikir dengan begitu dia bisa mendapatkan uang darimu. Arka tersenyum sinis. Benar, MA. Dia pasti ingin meminta uang tutup mulut. Jangan khawatir, aku akan memberinya secukupnya. Dia tidak pantas mendapatkan lebih dari itu. Siska mengusap air matanya. Kita akan hadapi dia, Kak. Kita akan tertawakan dia di sana. Mereka merasa di atas angin, tidak menyadari bahwa surat itu bukanlah ajakan damai, melainkan surat undangan menuju jurang kehancuran. Mereka bergegas bersiap, mengenakan pakaian terbaik mereka, seolah akan menghadiri pesta kemenangan yang kedua. Di kantor notaris, suasana terasa begitu sunyi dan formal. Ruangan itu didominasi oleh perabotan kayu gelap dan rak-rak buku yang penuh dengan berkas-berkas hukum. Arka dan keluarganya datang dengan wajah sombong. Mereka melihatku duduk di sana, di samping Rio. Halo, Kayla, sapa Arka dengan nada mengejek. Aku tidak menyangka kamu secepat ini ingin membagi harta gono gini. Aku juga tidak menyangka kamu secepat ini menjatuhkan talak 3. Arka, jawabku, suaraku datar tanpa emosi. Sudahlah, tidak perlu berbasa-basi, potong ibu mertua. Kami datang ke sini untuk menyelesaikan masalah ini. Kami tahu kamu tidak punya apa-apa, jadi kami tidak akan meminta banyak. Berikan kami semua yang kamu inginkan, dan setelah ini, jangan pernah muncul di hadapan kami lagi. Rio tersenyum tipis. Maaf, Ibu. Kami bukan datang untuk meminta. Kami datang untuk menagih. Ekspresi keluarga Arka berubah bingung. Menagih apa? Teriak Siska. Kau pikir kami takut? Notaris, seorang wanita parubaya yang berwibawa, membuka berkas di mejanya. Baiklah, kita mulai. Hari ini kita berkumpul untuk membahas kepemilikan aset yang selama ini dikelola oleh Tuan Arka. Arka langsung tersenyum puas. Sudah saya duga. Tolong catat, Tuan Notaris. Mansion, mobil, dan semua perusahaan terdaftar atas nama saya. Jadi, dia tidak berhak mendapatkan apa-apa. Rio menatapnya santai. Benarkah begitu, Arka? Tentu saja. Apa buktimu?
Rio menyerahkan tumpukan berkas kepada notaris. Mohon dibaca dengan jelas, Bu. Notaris itu mulai membaca dengan suara lantang. Perjanjian jual beli properti nomor 1234, tertera jelas nama pemilik tunggalnya adalah Kayla Paramita. Arka dan keluarganya terdiam. Wajah mereka pucat. Tidak mungkin. Itu pasti palsu, teriak Arka. Notaris melanjutkan. Akte kepemilikan mobil mewah merek Rolls-Royce dan Lamborghini juga terdaftar atas nama Kayla Paramita. Tidak. Mobil itu hadiah dari ibu, teriak Siska histeris. Mohon tenang, kata notaris. Semua dokumen ini asli dan terdaftar di kantor pajak. Dan yang paling penting, surat kepemilikan perusahaan PT Global Investasi terdaftar atas nama Kayla Paramita. Seketika, ruangan itu dipenuhi keheningan yang mencekam. Arka jatuh terduduk di kursinya, tidak percaya. Wajah ibu mertua memerah padam, sementara Siska menangis tanpa suara. Bagaimana bisa? Arka bergumam. Aku menatap mereka satu persatu. Kenapa? Arka? Kenapa kalian begitu terkejut? Kalian pikir aku mendapatkan semua ini dari mana? Dari uangmu? Uangmu tidak cukup untuk membeli mobil-mobil itu. Ibu mertua menunjukku dengan tangan gemetar. Kau pembohong. Kau bilang kau tidak punya apa-apa. Aku tidak pernah bilang begitu, Ibu, jawabku dingin. Kalianlah yang menyimpulkan. Kalian yang menganggapku tidak punya apa-apa, hanya karena aku tidak pernah pamer seperti kalian. Aku sudah bilang, Rio adalah pengacara terhebat. Dia yang membantuku membeli perusahaan itu secara diam-diam. Dia juga yang membantuku mengurus semua aset ini. Aku sudah merencanakan ini sejak lama. Aku melanjutkan, mataku menatap Arka lekat-lekat. Kamu membohongiku. Kamu menipuku selama 5 tahun ini, teriak Arka, bangkit berdiri dan menunjukku. Menipumu? Siapa yang menipu siapa? Arka, balasku, suaraku meninggi. Kamu yang menipuku. Kamu yang berjanji akan mencintaiku apa adanya, tapi kamu justru membuangku di depan semua orang karena malu punya istri yang tidak kaya. Padahal, akulah yang membuatmu terlihat kaya dan berkuasa. Ibu mertua dan Siska menangis terseduh-seduh. Mereka tidak bisa membantah. Semua dokumen itu ada di depan mata mereka. Semua kebanggaan yang mereka miliki, semuanya adalah milikku. Kamu tidak berhak. Itu milikku, teriak Arka, mencoba meraih berkas-berkas di atas meja. Rio dengan cepat menahannya. Mohon tenang, Tuan Arka. Berkas-berkas ini sah. Anda tidak punya hak apapun atas semua aset ini, kata Rio tegas. Aku berdiri, menatap mereka dari atas. Kalian menertawakanku, menganggapku parasit, pengemis. Kalian bangga dengan harta yang kalian tidak tahu siapa pemilik aslinya. Sekarang, siapa yang pantas ditertawakan? Kalian atau aku? Tidak ada jawaban. Mereka hanya terdiam, terhina, dan dipenuhi penyesalan. Aku menatap mereka dengan tatapan dingin. Jadi ini adalah undangan untuk membagi harta, tapi untuk kalian, bukan untukku, bisikku. Dan di sini, hari ini, saya nyatakan bahwa saya mencabut semua aset yang ada, termasuk rumah mewah dan semua mobil yang kalian gunakan. Kalian punya waktu 24 jam untuk meninggalkan rumahku. Wajah mereka pucat pasi. Siska menjerit histeris. Arka hanya bisa menatapku, matanya dipenuhi dengan penyesalan dan amarah yang tumpang tindih. Aku berbalik, melangkah keluar dari ruangan itu. Rio mengikutiku. Aku membiarkan mereka di sana, terperangkap dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah menertawakanku, dan kini, akulah yang berhak tertawa. Senyum puas tersungging di bibirku. Ini baru permulaan. Ruang notaris terasa sesak. Wajah Arka, ibu mertua, dan Siska pucat pasi, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Semua yang mereka banggakan, yang mereka anggap sebagai lambang status dan kekuasaan, ternyata adalah milikku. Notaris dan Rio, yang menjadi saksi bisu kehancuran mereka, hanya bisa menatapku dengan kagum. Aku berdiri, menatap mereka satu persatu. Sudah jelas, kan? Rumah ini,
mobil, dan semua aset yang kalian nikmati, semuanya milikku. Aku yang membelinya, aku yang mengaturnya. Kalian hanya parasit yang menikmati hidup dari uangku. Siska menjerit, "Tidak, kamu bohong. Itu tidak mungkin. Kami punya segalanya." "Kau punya apa, Siska? Sepatu-sepatu mahal? Tas-tas mewah? Siapa yang membayarnya?" "Uang dari perusahaan yang aku dirikan. Bukan dari Arka." "Arka tidak pernah menghasilkan apa-apa," balasku dengan dingin. Arka mendongak, matanya berkaca-kaca. "Kayla, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku?" "Kenapa? Kamu benar-benar tidak tahu diri, Arka. Kamu bertanya kenapa? Aku sudah lelah. Aku lelah berpura-pura menjadi wanita bodoh yang hanya tahu menghabiskan uangmu. Aku lelah membiarkan kalian menginjak-injakku, menertawakanku, dan menganggapku tidak pantas berada di sisi kalian. Aku sudah lelah." Aku melanjutkan, suaraku menggelegar di ruangan itu. "Aku bangun dari nol. Aku membangun bisnis cateringku sendiri, dan berhasil sampai memiliki cabang di mana-mana. Setiap kali kalian mengejek gaunku yang sederhana, setiap kali kalian menyebutku wanita udik, aku hanya bisa menahan diri. Aku tidak ingin merusak egomu, Arka, karena aku mencintaimu. Aku pikir cinta akan membuatmu melihatku apa adanya. Tapi, aku salah." Ibu mertua bangkit dari kursinya. "Ini tidak akan semudah itu, Kayla. Kami tidak akan membiarkanmu mengambil semuanya. Silakan, Ibu. Lawan saja aku di pengadilan. Tapi, ingat semua bukti ada padaku. Dan pengacaraku, Rio, tidak pernah kalah di pengadilan," kataku sambil tersenyum sinis. "Jadi, mari kita lihat siapa yang akan jatuh lebih dulu." Setelah itu, aku dan Rio meninggalkan mereka dalam keheningan yang mematikan. Aku meninggalkan mereka dalam kehinaan, dan membiarkan mereka kembali ke rumah, yang kini sudah tidak lagi menjadi milik mereka. Saat tiba di Mansion, mereka mendapati semua pintu terkunci. Mereka mencoba masuk, tetapi tidak bisa. Mereka menekan bel, tidak ada yang menjawab. Mereka berteriak, memanggil para pelayan. Akhirnya, Arka menemukan secari kertas yang ditempel di pintu. Di dalamnya, ada surat peringatan dari pengacara. Arka membaca surat itu dengan suara gemetar. Ini surat peringatan. Kita punya waktu 24 jam untuk keluar dari rumah ini." "Apa? Ini tidak mungkin," teriak ibu mertua. "Rumah ini milik kita. Arka, katakan pada mereka." "Tidak, Bu. Dia tidak berbohong. Semua dokumen itu asli," jawab Arka, matanya memerah. "Kita tidak punya apa-apa lagi. Semuanya miliknya." Siska jatuh ke lantai. "Tidak, ini tidak mungkin. Ini mimpi buruk. Kita kaya raya, kita punya segalanya." "Tidak, Siska. Kita tidak punya apa-apa," ucap Arka. "Kita tidak pernah punya apa-apa." Mereka akhirnya bisa masuk setelah Arka membobol pintu belakang. Di dalam, suasana rumah terasa sangat dingin. Tidak ada pelayan, tidak ada makanan. Tidak ada apa-apa, kecuali barang-barang pribadi mereka. "Apa yang akan kita lakukan sekarang?" tanya ibu mertua, suaranya parau. Arka tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap foto-foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Ia teringat kata-kata Kayla. "Kau yang menipuku, Arka. Kau yang berjanji akan mencintaiku, tapi kamu justru membuangku di depan semua orang." Rasa bersalah dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia menyadari betapa bodohnya dia. Betapa bodohnya dia meninggalkan berlian yang berharga, hanya untuk mengejar sebutir pasir yang berkilau. Siska dan ibu mertua menangis di sofa. "Kita harus hubungi dia, Arka. Kita harus memohon padanya. Dia pasti akan memaafkan kita," kata ibu mertua, memohon. "Tidak, Bu. Dia tidak akan memaafkan kita," jawab Arka, suaranya penuh keputusasaan. "Dia sudah lelah. Dia sudah sakit hati. Kita sudah terlalu banyak menyakitinya." Ponsel Arka berbunyi. "Itu Dinda." "Arka, aku tahu kamu sedang panik. Tapi,
Aku juga tidak bisa membantumu. Aku tidak bisa menemukan uang kita dimanapun. Rekening kita semua dibekukan. Arka mematikan ponselnya. Dinda yang dulu menjadi tunangannya, kini juga tidak bisa membantunya. Dinda hanya menginginkan hartanya, dan sekarang harta itu tidak ada. Malam itu, mereka tidur di kamar yang gelap dan dingin. Mereka tidak bisa menyalakan lampu, tidak bisa menggunakan air panas. Mereka terperangkap di dalam rumah yang kini menjadi penjara bagi mereka. Keesokan paginya, aku datang ke mensyan itu dengan tim pemindahan. Aku datang dengan senyum di wajahku. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya, sapaku. Saya datang untuk mengambil kembali barang-barang saya. Wajah mereka menatapku dengan penuh kebencian. Kau kembali lagi. Kau kejam, teriak ibu mertua. Aku hanya tersenyum. Kejam? Ibu, saya hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milik saya. Kalian yang kejam. Kalian yang menertawakanku. Sekarang, biarkan saya yang tertawa. Jangan kau sentuh barang-barangku, teriak Siska. Aku menunjuk ke arahnya. Barang-barangmu? Kau pikir semua ini milikmu? Kau salah, Siska. Semua ini milikku. Bahkan gaun yang kamu pakai, aku yang membelinya. Siska menjerit dan berlari ke kamarnya. Ia tidak bisa menerima kenyataan itu. Arka mendekatiku. Kayla, aku mohon. Aku menyesal. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan kembali padamu. Kembali padaku? Arka, kamu pikir aku akan kembali pada orang yang telah membuangku dan mempermalukanku di depan semua orang? Aku bukan wanita yang sebodoh itu, jawabku dingin. Cintaku sudah mati. Dan sekarang, giliranmu yang mati. Aku memberikan isyarat kepada Rio. Rio mengangguk, dan tim pemindahan mulai bekerja. Mereka mulai mengosongkan rumah itu, satu persatu, mereka mengeluarkan semua barang-barang mewah, perabotan, dan bahkan lukisan-lukisan di dinding. Arka, ibu mertua, dan Siska hanya bisa melihat dengan air mata yang mengalir. Mereka tidak berdaya. Mereka yang dulu begitu sombong, kini hanya bisa menatap dengan tatapan kosong. Ini adalah awal dari akhir bagi mereka. Dan bagiku, ini adalah awal dari sebuah babak baru. Babak di mana aku akan menjadi ratu di kerajaanku sendiri. Rumah megah itu kini sunyi, kosong, dan dingin. Hanya gema dari amarah dan tangisan yang masih tersisa di antara dinding-dinding yang polos. Arka, ibu mertua, dan Siska duduk di lantai marmer yang dingin, dikelilingi oleh kehampaan. Kemewahan yang mereka nikmati selama ini telah hilang, hanya menyisakan rasa sesak dan penyesalan. Ini semua tidak mungkin, gumam Arka, memegangi kepalanya yang pusing. Bagaimana bisa semua ini terjadi? Semua uangku, semua asetku. Ibu mertua menatapnya tajam. Uangmu? Kau bilang uangmu? Bukankah dia bilang semua itu miliknya? Kita tidak pernah punya apa-apa. Siska bangkit, matanya merah karena marah dan menangis. Ini semua salahmu, Kak. Kenapa kau harus menceraikan Kayla? Kenapa kau harus mempermalukannya di depan semua orang? Kalau tidak karena kau, kita tidak akan seperti ini. Apa? Kau menyalahkanku? Teriak Arka, ikut bangkit. Kau yang selalu menghasutku untuk menceraikannya. Kau bilang dia tidak pantas. Sekarang, kau menyalahkanku? Cukup. Ibu mertua memotong. Ini semua salah kita. Kita terlalu sombong. Kita terlalu meremehkan Kayla. Kita terlalu yakin bahwa dia tidak punya apa-apa, padahal dia adalah pemilik segalanya. Mereka bertiga saling menyalahkan, berteriak, dan menangis. Kemewahan telah pergi, dan yang tersisa hanyalah arogansi dan keegoisan mereka. Mereka tidak menyadari, kehancuran yang mereka hadapi jauh lebih parah dari sekadar kehilangan harta. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu depan. Arka, ibu mertua, dan Siska terdiam, saling bertatapan. Siapa yang datang malam-malam begini? Siapa di sana? Tanya Arka, suaranya gemetar. Ini dari tim keamanan. Kami datang untuk mengevakuasi kalian, jawab sebuah suara dari luar.
Waktu 24 jam kalian sudah habis. Mereka panik. Arka mencoba bersembunyi di balik sofa, sementara Siska dan ibu mertua berlari ke kamar. Tapi sudah terlambat. Para petugas keamanan datang dengan cepat, membuka pintu, dan masuk. Kalian tidak berhak mengusir kami, teriak ibu mertua. Ini rumah kami. Maaf, Bu. Dokumennya sudah jelas. Rumah ini milik Nona Kayla, jawab salah satu petugas. Keluar. Keluar kalian semua, teriak Arka, mencoba melawan. Tapi ia tidak berdaya. Ia dipaksa keluar. Di luar, para tetangga dan wartawan sudah berkumpul. Mereka melihat Arka dan keluarganya diusir dari Mansion megah mereka. Mata mereka penuh dengan keheranan dan rasa kasihan. Itu bukannya keluarga Arka, ya? Kenapa mereka diusir? Tanya seorang tetangga. Aku dengar mereka ditipu oleh istrinya sendiri, jawab yang lain. Istrinya yang selama ini mereka remehkan, ternyata pemilik segalanya. Mendengar bisik-bisik itu, ibu mertua dan Siska menangis histeris. Mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Mereka yang dulu begitu dihormati dan disegani, kini menjadi bahan tontonan. Ini semua salahmu, Kayla, teriak Siska, menunjuk ke arahku yang berdiri di seberang jalan. Aku hanya tersenyum dingin. Aku tidak menjawab. Aku membiarkan mereka di sana, terhina, dan dipermalukan. Aku sudah berjanji, aku akan membalas semua perlakuan mereka. Dan ini adalah awal dari pembalasanku. Setelah mereka diusir, mereka berdiri di pinggir jalan, bingung harus kemana. Mereka tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak ada teman yang mau membantu. Mereka menelepon semua kerabat mereka, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka yang dulu datang ke pesta mereka dan memuji mereka, kini menghilang. Kita harus kemana? Ma? Tanya Siska, suaranya parau. Aku tidak tahu, jawab ibu mertua, air matanya terus mengalir. Arka melihat ke sekeliling, mencari solusi. Matanya tertuju pada sebuah mobil usang yang terparkir di ujung jalan. Itu mobil lamanya. Mobil yang ia jual saat ia memutuskan untuk membeli mobil mewah. Kita harus mencari tempat untuk menginap, kata Arka. Mari kita ke hotel. Mereka berjalan ke hotel bintang 5, hotel langganan mereka. Mereka meminta kamar, tapi kartu kredit mereka ditolak. Mereka mencoba membayar dengan uang tunai, tapi uangnya tidak cukup. Maaf, Tuan. Anda tidak bisa menginap di sini, kata pelayan hotel. Mereka pun diusir. Mereka berjalan dari hotel ke hotel, tapi hasilnya sama. Tidak ada yang mau menerima mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mencari motel murah. Di sebuah motel yang kumuh, mereka berhasil mendapatkan kamar. Kamar itu kecil, pengap, dan berbau. Tidak ada AC, tidak ada air panas. Hanya ada kasur yang usang dan toilet yang kotor. Ibu mertua dan Siska menangis. Kita tidak bisa hidup seperti ini, Arka. Kita terbiasa hidup mewah. Aku tahu, Bu. Tapi, kita tidak punya pilihan, jawab Arka. Kita harus bertahan. Mereka makan mie instan untuk makan malam. Mie instan yang dulu mereka anggap sebagai makanan untuk orang miskin, kini menjadi makanan termewah yang bisa mereka makan. Aku tidak bisa, tangis Siska. Aku tidak mau hidup seperti ini. Arka tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar, memikirkan apa yang terjadi pada hidupnya. Semuanya berbalik. Semuanya hancur. Ia tidak tahu, ini adalah awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Ia memejamkan mata, memikirkan Kayla. Kayla yang dulu ia remehkan, kini menjadi wanita yang menghancurkan hidupnya. Ia menyadari, ia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dan penyesalannya, kini sudah tidak ada artinya. Matahari pagi menyusup masuk melalui jendela kamar motel yang kotor, membiaskan cahaya di atas lantai yang kusam. Arka, ibu mertua, dan Siska terbangun dengan rasa sakit di sekujur tubuh mereka. Kasur yang tipis dan pengap membuat tidur mereka tidak nyenyak. Bau apek dan debu mengisi udara. Ibu mertua membuka mata. Pandangannya kosong. Ia menoleh ke samping, melihat Siska yang terlelap dengan gaun pestanya yang kusut.
Gaun mahal itu kini terlihat menyedihkan, penuh noda dan kerutan. Di sudut lain, Arka masih tidur dengan pakaian yang sama, wajahnya pucat dan penuh kumis. Ini tidak mungkin, bisik ibu mertua, air matanya kembali mengalir. Ini bukan hidup kita. Ini adalah mimpi buruk. Siska terbangun, mengusap matanya yang bengkak. Ia melihat sekeliling, dan seketika menjerit. Kita di mana? Ini tempat apa? Aku tidak mau tinggal di sini. Diam, Siska, bentak Arka. Kita tidak punya pilihan. Semua kartu kredit kita diblokir, rekening kita dibekukan. Kita tidak punya uang untuk menginap di tempat lain. Mereka bertiga duduk di pinggir tempat tidur yang usang. Mereka lapar dan haus. Mereka mencoba menghubungi kerabat dan teman-teman mereka. Tapi, tidak ada yang mengangkat. Mereka yang dulu begitu dihormati dan disegani, kini dihindari. Mereka semua pengecut, teriak Siska. Mereka cuma mau berteman saat kita kaya. Sudah, Siska. Sudah. Kata ibu mertua, menenangkan. Kita harus mencari cara untuk bertahan hidup. Kita harus mencari uang. Arka memijit kepalanya yang pusing. Aku akan mencoba melamar pekerjaan. Aku akan mencari pekerjaan di perusahaan yang berhubungan dengan bisnis properti. Aku punya pengalaman. Siska memandangnya sinis. Pengalaman apa? Pengalaman menghabiskan uang istri yang ternyata lebih kaya darimu? Arka tidak menjawab. Ia tahu Siska benar. Ia tidak punya pengalaman apa-apa, selain menghambur-hamburkan uang. Mereka pun keluar dari motel itu, berjalan di jalanan yang ramai. Mereka tidak tahu harus kemana. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pergi ke bank. Mereka ingin berbicara dengan manajer bank, berharap bisa mendapatkan uang mereka kembali. Tapi, tidak ada yang mau melayani mereka. Mereka diusir, di depan mata para nasabah lain. Ini semua tidak adil, teriak ibu mertua. Kami tidak melakukan apa-apa. Arka, ibu mertua, dan Siska berjalan di jalanan, perut mereka keroncongan. Mereka melihat ke arah warung makan kaki lima, mencium aroma nasi goreng dan sate yang menggoda. Tapi, mereka tidak punya uang. Mereka pun memutuskan untuk mencoba menjual perhiasan yang mereka kenakan. Ibu mertua melepas kalung berliannya, sementara Siska melepas cincin berliannya. Mereka pergi ke toko perhiasan, berharap bisa mendapatkan uang yang banyak. Di toko perhiasan, mereka diperlakukan dengan dingin. Perhiasan ini tidak asli, kata sang pemilik toko. Ini hanya imitasi. Harganya tidak seberapa. Seketika, Siska dan ibu mertua terkejut. Mereka tidak percaya. Mereka pikir perhiasan itu asli. Mereka tidak tahu, Arka yang membelinya dari toko palsu yang sering ia kunjungi. Tidak. Ini palsu, teriak Siska histeris. Ia menjatuhkan cincinnya, dan berlari keluar. Arka dan ibu mertua mengejarnya. Siska, jangan lari. Tenanglah, teriak Arka. Mereka akhirnya menemukan Siska duduk di pinggir jalan, menangis terseduh-seduh. Arka dan ibu mertua duduk di sampingnya, memeluknya. Kita tidak punya apa-apa lagi, bisik ibu mertua. Tidak ada yang mau membantu kita. Mereka pun memutuskan untuk mencoba mencari pekerjaan. Arka mencoba melamar sebagai sopir taksi online, tapi ia tidak punya mobil. Ia mencoba melamar sebagai pekerja konstruksi, tapi ia tidak kuat. Siska mencoba melamar sebagai pelayan di kafe, tapi ia tidak punya pengalaman. Mereka yang dulu begitu sombong dan angkuh, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak punya keterampilan apa-apa. Mereka hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan cara menghasilkannya. Di sebuah toko kelontong, ibu mertua mencoba mengambil sebotol air mineral. Tapi, tangannya gemetar. Ia tidak punya uang untuk membayarnya. Pemilik toko, seorang wanita paruh baya, melihatnya. Maaf, Bu. Anda tidak bisa mengambilnya begitu saja, kata sang pemilik toko. Ibu mertua menundukkan kepalanya, malu. Maaf, Nona. Saya tidak punya uang. Wanita itu menatapnya iba. Ambillah. Tidak perlu bayar. Tapi, saya sarankan,
carilah pekerjaan. Jangan hanya mengemis. Ibu mertua menangis. Ia mengambil air mineral itu dan berjalan keluar. Di luar, Arka dan Siska sedang menunggu. Mereka melihat ibu mertua menangis. "Apa yang terjadi, Ma?" tanya Arka. Dia memberiku air mineral," jawab ibu mertua. "Dia bilang, kita harus bekerja. Jangan mengemis." Arka memeluk ibunya. "Aku tahu, Bu. Kita akan bekerja. Kita akan bangkit. Kita tidak akan menyerah." Malam itu, mereka kembali ke motel. Mereka makan roti yang mereka dapatkan dari orang-orang yang iba pada mereka. Mereka berbagi dan makan dengan lahap. Aku tidak pernah makan selezat ini sebelumnya," kata Siska, air matanya mengalir. "Aku juga," kata ibu mertua. Arka hanya menunduk. Ia merasa malu. Ia yang dulu begitu bangga, kini harus makan dari sisa-sisa orang lain. Ia menyadari, ini adalah balasan atas semua perbuatannya. Di sisi lain, aku dan Rio sedang makan malam di sebuah restoran mewah. Aku menatap pemandangan kota dari jendela, pemandangan yang dulu aku nikmati bersama Arka. Tapi, kali ini, rasanya berbeda. Kali ini, aku menikmatinya dengan rasa puas. "Mereka sudah diusir dari rumah, Kayla," kata Rio. "Mereka tidak punya apa-apa lagi." "Aku tahu, Rio," jawabku. "Ini hanya awal. Aku akan pastikan mereka menyesal seumur hidup." Aku menatap cermin di dinding. Pantulan wajahku terlihat dingin dan penuh tekad. Aku tidak akan pernah kembali menjadi Kayla yang lemah. Aku adalah Kayla yang akan membuat mereka berlutut di kakiku. Udara pagi di lorong motel yang sempit terasa dingin dan pengap. Arka, ibu mertua, dan Siska bangun dari tidur mereka yang tidak nyenyak, merasakan sakit di sekujur tubuh. Pakaian mereka kusut, wajah mereka kuyu. Kehidupan mewah yang mereka jalani selama ini kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. "Aku tidak bisa," bisik Siska, suaranya parau. "Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku butuh uang. Aku butuh kemewahan." Ibu mertua hanya bisa menggelengkan kepala, air matanya menetes. "Kita tidak punya apa-apa lagi, Siska. Tidak ada uang, tidak ada aset, tidak ada apa-apa." Arka memijat kepalanya yang pusing. "Kita harus mencari pekerjaan. Kita harus bertahan hidup. Aku sudah mencoba melamar ke beberapa tempat. Tapi, tidak ada yang mau menerimaku. Mereka bilang aku tidak punya pengalaman." "Lalu, apa yang akan kita lakukan?" teriak Siska. "Kita akan mati kelaparan di sini." Tiba-tiba, ponsel Arka bergetar. Itu dari temannya, seorang pemilik restoran. Arka langsung mengangkatnya dengan harapan. "Halo, Rudy? Bisakah kau memberiku pekerjaan?" "Pekerjaan?" Rudy tertawa. "Apa kau gila, Arka? Kau tidak punya pengalaman. Tapi, aku bisa memberimu pekerjaan. Ada satu posisi kosong di sini. Sebagai tukang cuci piring. Gaji tidak seberapa, tapi cukup untuk bertahan hidup." Mendengar kata-kata itu, wajah Arka memerah. Tukang cuci piring? Ia yang dulu begitu dihormati, kini harus bekerja sebagai tukang cuci piring? Aku tidak bisa," bisik Arka. "Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak bisa membantumu," jawab Rudy, lalu menutup teleponnya. Arka, ibu mertua, dan Siska saling bertatapan. Mereka tahu, tidak ada pilihan lain. Mereka harus bekerja, bahkan jika itu harus mengorbankan harga diri mereka. Sore itu, Arka kembali ke restoran Rudy. Ia mengenakan pakaian yang lusuh dan bau, tangannya kotor dan berminyak. Ia mulai bekerja sebagai tukang cuci piring. Tangannya gemetar, ia tidak terbiasa dengan pekerjaan berat. Piring-piring kotor, sisa-sisa makanan, dan bau yang tidak sedap membuat perutnya mual. Di sisi lain, Siska bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan pinggir jalan. Ia mengenakan seragam lusuh, wajahnya berminyak, rambutnya acak-acakan. Ia harus melayani para pelanggan yang cerewet, mengambil pesanan, dan membersihkan meja. "Cepat, Nona. Aku sudah menunggu lama," teriak seorang pelanggan. Siska menangis,
matanya merah. Ia tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Dulu, ia selalu dilayani. Kini, ia harus melayani orang lain. Ibu mertua, yang tidak bisa bekerja, mencoba mengemis di pinggir jalan. Ia duduk di trotoar, menundukkan kepalanya, dan menengadahkan tangannya. Ia yang dulu selalu naik mobil mewah, kini harus duduk di pinggir jalan, memohon belas kasihan orang lain. Seorang wanita parubaya, yang dulu sering datang ke pesta mereka, melihat ibu mertua. Ia mengenali ibu mertua, dan segera mengambil ponselnya, memotretnya, dan mengunggahnya ke media sosial. Lihat, itu ibu mertua Arka. Dulu sombongnya minta ampun, sekarang jadi pengemis. Karma itu memang ada, tulisnya. Dalam hitungan detik, foto itu viral. Banyak orang yang melihat dan menertawakannya. Mereka tidak tahu, di balik foto itu, ada kisah kehancuran dan penyesalan yang mendalam. Malam itu, mereka kembali ke motel. Tubuh mereka lelah, hati mereka sakit. Mereka tidak punya uang untuk membeli makanan yang layak. Mereka hanya makan mie instan yang mereka beli dengan uang sisa-sisa dari pekerjaan mereka. Aku tidak bisa, Arka, bisik Siska. Aku tidak mau hidup seperti ini. Aku mau kembali ke rumah. Rumah kita sudah tidak ada lagi, Siska. Kita tidak bisa kembali, jawab Arka. Ia menatap adiknya, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari, ini semua adalah kesalahannya. Ia yang menyebabkan semua ini terjadi. Ibu mertua hanya bisa menangis, memeluk Siska. Mereka yang dulu begitu bangga, kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka tidak punya apa-apa. Di sisi lain, aku sedang berada di kantor. Aku melihat foto ibu mertua yang viral di media sosial. Aku merasa puas. Tapi, di balik kepuasan itu, ada rasa hampa. Balas dendamku sudah berhasil, tapi aku tidak merasa lebih baik. Rio masuk ke ruanganku. Kayla, kau lihat foto itu? Mereka benar-benar hancur. Aku mengangguk. Aku tahu. Tapi, aku tidak merasa bahagia, Rio. Aku merasa kosong. Itu wajar, Kayla. Kau tidak bahagia, karena kau tidak melakukan ini untuk kebahagiaan. Kau melakukan ini untuk keadilan. Dan kau sudah mendapatkannya, kata Rio, menenangkanku. Aku menatapnya. Terima kasih, Rio. Terima kasih sudah membantuku. Rio tersenyum. Kau adalah sahabatku. Aku akan selalu ada untukmu. Sekarang, saatnya kau melanjutkan hidupmu. Lupakan masa lalu. Fokus pada masa depanmu. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Aku mengangguk. Rio benar. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus membangun masa depan yang baru. Di sisi lain, Arka, ibu mertua, dan Siska masih berada di motel. Mereka tertidur dengan perasaan hampa dan penyesalan. Mereka tidak tahu, hidup mereka yang baru saja dimulai, adalah awal dari penderitaan yang tak terbayangkan. Mereka tidak tahu, mereka akan menyesal seumur hidup karena telah menertawakanku. Pagi itu, di sebuah motel kumuh, Arka, ibu mertua, dan Siska duduk lesu. Wajah mereka terlihat kuyu dan dipenuhi keputusasaan. Mereka sudah tidak punya uang lagi. Pekerjaan yang mereka dapatkan pun tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari. Mereka kurus, lelah, dan putus asa. Aku tidak bisa, bisik Siska, suaranya parau. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan? Bentak ibu mertua. Semua sudah hilang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Arka memijit kepalanya yang pusing. Hanya ada satu cara. Kita harus meminta maaf pada Kayla. Kita harus memohon padanya untuk kembali. Ibu mertua dan Siska menatapnya tidak percaya. Kau gila? Setelah semua yang kita lakukan? Aku tahu, Bu. Tapi, kita tidak punya pilihan. Dia satu-satunya harapan kita. Dia masih mencintaiku. Aku yakin itu, jawab Arka, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Siska dan ibu mertua saling bertatapan. Mereka tahu,
Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk kembali ke kehidupan mewah. Mereka pun setuju. Arka mengambil ponselnya. Tangannya gemetar saat ia menekan nomor ponselku. Tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menelepon lagi, tapi hasilnya sama. Ia lalu mengirimiku pesan. Kayla, ini aku Arka. Aku mohon, angkat teleponku. Aku menyesal. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku merindukanmu. Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan kembali padamu. Tidak ada balasan. Arka mencoba lagi, tapi hasilnya sama. Ia frustasi. Ia tidak bisa menghubungiku. Aku akan mencarinya, teriak Arka. Aku tahu tempatnya. Aku akan menemuinya dan memohon padanya. Di sisi lain, aku sedang berada di sebuah restoran mewah, menikmati makan siang dengan Rio. Kami sedang membicarakan rencana ekspansi bisnis. Tiba-tiba, seorang pria yang berpenampilan lusuh dan berantakan berjalan mendekat. Kayla. Kayla, ini aku, teriaknya. Aku menoleh dan melihat Arka. Wajahnya kurus, matanya cekung, pakaiannya kotor. Ia tidak terlihat seperti Arka yang kukenal. Arka? Tanyaku, suaraku datar. Ia jatuh berlutut di depanku. Kayla, aku mohon. Maafkan aku. Aku menyesal. Aku salah. Aku tahu, aku bodoh. Aku tidak tahu apa yang kulakukan. Aku mohon, kembali padaku. Aku mencintaimu. Aku menatapnya dingin. Bangun, Arka. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin kau kembali. Aku akan berubah. Aku akan lakukan apapun yang kau mau. Teriaknya, air matanya mengalir. Para pengunjung restoran menatap kami. Aku merasa jijik. Arka tidak benar-benar menyesal. Ia hanya putus asa. Arka, aku sudah bilang, cintaku sudah mati. Kau yang membunuhnya. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Pergilah, kataku. Arka tidak menyerah. Tidak. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini sampai kau memaafkanku. Rio berdiri. Maaf, Tuan. Ini adalah restoran pribadi. Anda tidak bisa membuat keributan di sini. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Arka menatap Rio dengan penuh kebencian. Kau, ini semua salahmu. Kau yang merusak hidupku. Kau yang membuat Kayla meninggalkanku. Tidak, Arka, jawabku. Bukan dia yang merusak hidupmu. Kamu yang melakukannya sendiri. Pergilah. Arka berdiri, menatapku untuk terakhir kalinya. Lalu, ia berbalik dan pergi, dengan hati yang hancur. Setelah kegagalan Arka, ibu mertua dan Siska tidak menyerah. Mereka memutuskan untuk pergi ke kantorku. Mereka berpikir, jika mereka yang memohon, aku akan luluh. Mereka tiba di depan gedung pencakar langit itu. Mereka melihat nama perusahaanku di papan nama. Mereka terkejut. Mereka tidak tahu, perusahaan yang Arka pimpin selama ini, ternyata adalah perusahaanku. Mereka masuk ke dalam, dan meminta untuk bertemu denganku. Tapi, mereka dihentikan oleh Satpam. Maaf, Ibu. Anda tidak bisa masuk, kata sang Satpam. Kau tidak tahu siapa kami. Kami adalah keluarga Nyonya Kayla. Kami datang untuk menemuinya, teriak ibu mertua. Maaf, Ibu. Nyonya Kayla tidak bisa diganggu, jawab Satpam itu, tetap tenang. Ibu mertua dan Siska mulai menangis. Kami mohon. Kami harus bertemu dengannya. Kami menyesal. Tangisan mereka menarik perhatian orang-orang di sekitar. Beberapa dari mereka mengambil ponsel mereka dan memotretnya. Mereka yang dulu begitu dihormati, kini menjadi bahan tontonan. Aku melihat mereka dari jendela ruanganku. Rio berdiri di sampingku. Mereka datang. Mereka memohon-mohon. Kau ingin menemuinya? Tidak. Mereka tidak pantas mendapatkan itu, jawabku dingin. Mereka hanya datang karena mereka putus asa. Bukan karena mereka benar-benar menyesal. 1 jam kemudian, aku memutuskan untuk menemui mereka. Aku turun, dan menemui mereka di luar gedung.
Mereka masih duduk di trotoar, menangis. Kayla, akhirnya kau datang, teriak ibu mertua, langsung berlutut di depanku. Siska juga berlutut. Kakak, maafkan kami. Kami salah. Kami mohon, kembali ke kami. Kami akan melakukan apapun yang kau mau. Air mata mereka mengalir. Mereka memohon, meminta maaf, dan berjanji akan berubah. Tapi, aku tidak luluh. Hatiku sudah mati rasa. Kalian pikir, dengan berlutut seperti ini, aku akan luluh? Kalian pikir, dengan air mata palsu ini, aku akan memaafkan kalian? Tanyaku, suaraku dingin. Tidak, Kayla. Ini bukan air mata palsu. Kami benar-benar menyesal, teriak ibu mertua. Menyesal karena kalian kehilangan segalanya. Bukan menyesal karena kalian telah menyakitiku. Jawabku. Aku sudah lelah, ibu. Aku sudah lelah dengan kebohongan kalian. Aku sudah lelah dengan semua sandiwara ini. Aku menatap mereka satu persatu. Aku tidak akan kembali pada kalian. Aku tidak akan memaafkan kalian. Harta yang kalian nikmati, kini sudah menjadi milikku. Dan aku tidak akan memberikannya kembali. Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian pantas dapatkan. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka di sana, terhina, dan putus asa. Mereka terus memanggil namaku, tapi aku tidak menoleh. Di sebuah mobil di seberang jalan, Arka melihat semuanya. Ia melihat ibu mertua dan Siska berlutut di depanku, memohon-mohon. Ia melihatku menolak mereka. Ia merasa hancur. Ia tahu, semua sudah berakhir. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia sudah kehilangan aku. Dan penyesalannya, kini sudah tidak ada artinya. 1 tahun telah berlalu sejak hari itu. Hari di mana aku, Kayla, memutuskan untuk mengakhiri sandiwara yang telah menghancurkan hidupku. Kini, aku berdiri di beranda rumah baruku. Bukan mansion mewah milik Arka, melainkan sebuah rumah modern minimalis dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Rumah ini kubeli dengan uangku sendiri, dari keringat dan kerja kerasku. Disinilah aku menemukan kedamaian yang sejati. Rio, sahabatku, datang menghampiriku sambil membawa 2 cangkir kopi. Kayla, semua berkas perceraian sudah selesai. Kamu sudah resmi bebas. Kamu sudah bukan lagi Nyonya Arka. Aku tersenyum, senyum tulus yang tidak pernah kurasakan selama 5 tahun terakhir. Terima kasih, Rio. Terima kasih atas semuanya. Rio duduk di sampingku. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa kosong, jawabku jujur. Tapi bukan kosong karena kehilangan. Kosong karena aku tidak lagi merasakan kebencian. Aku tidak lagi merasakan dendam. Aku hanya merasakan kedamaian. Itu artinya kamu sudah benar-benar pulih, kata Rio, tersenyum. Kamu sudah melewati badai terberat dalam hidupmu. Dan kamu berhasil melewatinya. Kamu adalah wanita terkuat yang aku kenal, Kayla. Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. Berkat kamu, Rio. Tanpa kamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Kami mengobrol sampai larut malam, membicarakan masa depan bisnisku dan rencanaku untuk membeli lebih banyak properti. Hidupku kini penuh dengan ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Di sisi lain kota, kehidupan Arka dan keluarganya jauh dari kata bahagia. Mereka tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kumuh, di sebuah gang sempit yang bau dan kotor. Arka yang dulu begitu gagah, kini terlihat kurus dan lusuh. Ia bekerja sebagai tukang kuli bangunan, mengangkat semen dan bata. Tangannya yang dulu mulus dan terawat, kini kasar dan dipenuhi luka. Ibu mertua yang dulu begitu anggun, kini terlihat renta dan sakit-sakitan. Ia bekerja sebagai pengemis di pinggir jalan, duduk di trotoar yang panas dan kotor. Rambutnya berantakan, pakaiannya robek, dan wajahnya dipenuhi kesedihan. Siska yang dulu begitu cantik dan glamor, kini bekerja sebagai tukang cuci piring di sebuah restoran kecil. Wajahnya berminyak, rambutnya diikat asal, dan tangannya dipenuhi sabun. Aku lelah, bisik Arka suatu sore, saat ia pulang ke kontrakan. Aku lelah hidup seperti ini. Aku lelah setiap hari melihat tatapan sinis orang lain.
Aku juga, Nak, jawab ibu mertua. Kita sudah mendapatkan karma kita. Kita sudah mendapatkan balasan atas semua yang kita lakukan. Tiba-tiba, Arka melihatku. Aku sedang mengendarai mobil mewahku, melintasi jalanan yang sama. Aku melihatnya, ia yang dulu begitu ia banggakan, kini hanya menjadi seorang kuli bangunan. Aku melihatnya dengan tatapan kosong, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi dendam. Hanya ada rasa iba. Arka melihatku. Matanya membelalak, ia terdiam. Ia melihatku dengan wajah yang bersinar, dengan senyum yang tulus. Ia melihatku dengan hati yang penuh kedamaian. Ia tahu, aku sudah melupakannya. Aku sudah melanjutkan hidupku. Kayla. Bisik Arka, air matanya mengalir. Ia tidak bisa menahan perasaannya. Ia berlari ke arahku, tapi mobilku sudah melaju. Ia tidak bisa mengejarku. Ia hanya bisa melihatku dari jauh. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi juga cinta sejati yang tulus. Ia menyesal. Menyesal seumur hidup. Cerita ini berakhir di sini. Kayla berhasil mendapatkan kebahagiaan seutuhnya, bukan dari cinta seorang pria, melainkan dari keberaniannya sendiri. Ia sukses dengan usahanya dan membeli rumah yang lebih besar serta nyaman. Hidupnya penuh ketenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Di sisi lain, Arka, ibu mertua, dan ipar-iparnya terpaksa kehilangan semua kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Mereka jatuh miskin, harus bekerja keras untuk makan sehari-hari, dan selalu dihantui rasa penyesalan seumur hidup karena telah menertawakan dan merendahkan Kayla. Mereka akhirnya mengerti bahwa Kayla, wanita yang mereka sebut miskin, adalah pemilik asli dari segalanya, dan mereka yang pantas ditertawakan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita tentang karma dan pentingnya menghargai orang lain. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena status atau kekayaannya. Kebahagiaan sejati tidak datang dari harta, tapi dari keberanian, kejujuran, dan ketulusan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Tawa di atas penderitaan orang lain, suatu hari nanti akan berbalik menjadi tangisan.